Namanya seni itu kan berbicara keindahan, dipandang, dirasakan atau kayak apanya kan harus nyes lah Bang. Karena apa? Kan kembali lagi secara agama kita muslim kan ya. Manjada wajada kan, siapa yang sungguh-sungguh itu yang berhasil. Ya itu aja ilmunya. Saya kalau udah masuk kelas kontes itu pasti di atas 10 juta. Saya pernah jual usia 3 bulan aja 40 juta pernah saya. Perkenalkan, nama saya Suhedi atau dikenal Mas Suheriski. Alamat ternak saya di Desa Karanggedang, RT 4 RW 1, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk jenis usaha sendiri di sini saya breeding dan kontes kambing peranakan etawa ras Kalipesing. Saya sebelum terjun ke ternak ini dulunya pekerja proyek, saya kontraktor. Saya dulu usaha ternak ini awalnya itu cuma hobi Mas. Awalnya hobi, saya jadi gini, saya itu dulu punya cita-cita itu gini, saya pulang dari usaha dari Jakarta, dari Bandung, kontraktor itu, saya pulang ke rumah itu ada mainan lah, ada mainan di rumah. Jadi saya terjun ke kambing peranakan etawa yang notabene emang sih mungkin loh ya, orang kan mengkategorikannya kalau kambing etawa kontes ini kan menengah ke atas ya. Cuman kan dulu emang saya nggak kepikiran dalam arti wah ini nanti harus penghasilan kayak apa gitu, nggak dulu loh ya dulu. Kalau sekarang sih harapannya sih tetap kita harus ada penghasilan, namanya usaha kan harus ada penghasilan lah seperti itu. Kambing itu sebenarnya sih dari kecil Mas, saya itu dari kecil udah diajarkan sama orang tua saya yang notabene kan petani ya. Pulang sekolah atau bahkan saya sebelum sekolah, sebelum SD itu saya udah biasa gembala kambing ya. 2012 saya diperkenalkan kambing etawa, peranakan etawa. Itu waktu itu saya belum tahu yang namanya kontes atau apa, nggak tahu. Saya waktu itu berarti 2012 sampai 2015 saya rawat. Tapi setelah itu ya namanya kita hidup itu kan harus maju dalam arti kok ini saya rawat kok kayak gini-gini aja gitu kan. Dalam arti ya itu karena tadinya cuma hobi, cuman masa iya hobi kayak gini doang gitu. Akhirnya saya kambing itu kan ada yang bilang oh ini kelasnya kelas daging bukan kelas kontes. Akhirnya saya jual bikin kandang 2015, kalau gak salah itu bulan Juli itu saya diperkenalkan dengan kambing-kambing peranakan etawa kontes. Akhirnya itu saya belajar. 2016 saya baru bikin kandang, saya isi meskipun mipil. Waktu itu saya beli 2 ekor, ya lumayan lah, harganya udah lumayan. Nggak lama kemudian saya ditawarin induk dari teman-teman atau yang ya bisa dikatakan mentornya saya. Ditawarin induk ya saya rawat. Ya alhamdulillah sekarang udah banyak. 2016 saya mulai untuk kontes-kontes. Karena dari awalnya saya itu tadi, saya kan pengennya ya pulang dari dunia proyek, dari usaha saya di luar, pulang ke rumah itu saya punya hobi yang menyenangkan gitu. Dalam arti ada keunikan tersendiri. Kan kambing etawa ini kan ya bisa dilihat lah. Dari gagahnya, dari postur, dari pola warna kan gitu ya. Itu kan dilihatnya itu nyenengin. Terus di sisi lain, meskipun ini kambing besar-besar lah bahasanya, kan orang kan ada yang bilang wah ini kayak pedet gitu kan ngomongnya seperti itu. Tapi kan kambing etawa ya, tapi apapun sih kalau namanya binatang, kalau kita pelihara tiap hari mungkin kepegang atau apa, kesannya jinak, jadi nggak galak. Itu yang saya senang di situ. Terus di sisi lain kalau saya sendiri, karena saya dari kecil itu ngerawatnya kambing ya, saya dari dulu tuh ya mohon maaf ya, saya nggak pernah ngurus domba. Saya itu kambing. Dan alhamdulillah ketemu peranakan etawa ini ya bahasanya tambah semangat gitu. Karena kan dari segi itu tadi postur dan lain-lain, ini meskipun jenis kambing tapi kan beda.
Kalau saya sendiri dibilang ada kerugian atau apa, dulu kan saya nggak mikirin seperti itu. Karena awalnya saya di kambing etawa itu bahasanya itu tadi. Saya pulang dari dunia kerja, nyampe rumah, saya meskipun sambil ngerokok, ngopi lah bahasanya, itu ada kalau bahasa di sini tuh wah ada yang dilihat lah, ada yang disawang gitu kan, kayak gitu aja. Jadi kalau untuk kerugian, namanya kita ngurus makhluk hidup ya, namanya mati atau apa itu sih ya biasa ya. Cuman kan namanya kita usaha, bahasanya ya tetap harus, kalau bahasa keren itu harus fighter lah bahasanya gitu kan, jangan mudah menyerah kan, seperti itu. Jadi kalau saya pagi itu kambing belum ada yang dikasih makan, jadi bahkan cenderung karena udah terbiasa, kandang saya itu pagi itu kambing masih pada tidur. Kebangun itu karena kambingnya kita rawat dengan baik, yaitu contohnya disapu biar kotorannya yang masih nyangkut di kandang itu biar turun gitu kan ke bawah, itu paling seperti itu. Cuman mereka pun kebangun, selain keganggu itu mungkin indukan yang lagi nyusuin, karena anakannya itu kalau saya sih perawatannya begitu lahir itu udah dipisah. Paling ada beberapa yang kotor dimandikan, itu pun lihat cuaca. Kalau misalnya lagi musim hujan ya kasihan kayak gitu. Seperti nanti udah siang sekitar jam 11 atau jam 12 baru kita kombor. Komboran itu ya pakan tambahan konsentrat, ya campurannya ampas tahu, kadang kalau pas ada kangkung kering ya kangkung kering. Terus kemarin juga ada kiriman dari teman-teman ke Bumen itu kulit kacang hijau, itu ya campuran lah, komboran itu baru dikasih makan. Nah nanti jam 4 sore baru dikasih ramban, karena notabene kan kambing itu makannya kan ramban bukan rumput. Kalau rumput kan kalau kata orang-orang itu buat domba, seperti itu. Dan kalau yang nyusuin sih, kalau cempe sih rata-rata saya 3 kali sampai 4 kali. Jadi mungkin pagi itu jam 7, siang jam 1 atau jam 12, sore jam 4 atau jam 5, malam mungkin jam 8 atau jam 9 malam tak kasih lagi. Itu pun ya kita penyesuaian. Kalau yang sekiranya kontesan biar maksimal ya kita kasih 4 kali. Kalau untuk yang wah ini speknya breeding, kan kita juga harus kalkulasi masalah ekonomi juga. Jangan bahasanya wah kambingnya gak kontes gak apa, mau kita jor-joran juga kan, bahasanya kan bahasa karenanya ya bonyok juga nanti pengeluarannya, seperti itu mas. Itu secara spek kontes itu penilaian kriteria kontesnya ya 11-12 parameter. Jadi meskipun ya mohon maaf kita bukan yang kuasa gitu kan, tapi kan karena dengan pengalaman, begitu kambing brojol lahir aja kan udah kelihatan lah, wah ini spek kontes, oh ini wah cuman kelas breeding gitu kan. Kan dari bentuk telinga, dari bentuk kepala, dari pola warna kan gitu kan, udah dari berdasarkan pengalaman loh ya. Karena kan apapun kan guru paling berharga ya pengalaman. Dari pengalaman itu kan udah bisa ngebaca, wah ini spek kontes nih. Cuma nanti kan dalam perjalanannya rezeki kita bagus ya, kambing ini sehat terus apa misalnya kecentet atau apa dan lain-lain, namanya kendala makhluk hidup kan ada aja. Jadi dengan pengalaman itu kriteria kontes atau bukan udah bisa ngebaca. Saya kalau untuk kontes itu dari 2016, pertama saya ikut terjun kontes itu saya ke Jombang. Waktu itu ya karena belum punya kambing bagus ya, baru dapat, kalau bahasa zaman sekarang dapat kertas sertifikat, yaitu ke Jombang. Terus lain-lainnya ya Jawa Barat, Jawa Tengah sih udah banyak, Banjar, Wonosobo, terus Jogja. Yang jelas sih udah banyak banget. Saya untuk kejuaraan lokal ya alhamdulillah udah, trofi ya ada, regional Jateng ya ada, nasional ya ada, sampai saya Piala Presiden itu udah punya juga. Saya di Cibubur juga dapat trofi, di Malang saya dapat trofi. Kalau saya sih buat para pemula, saya sih siapapun yang datang ke sini ya mohon maaf ya, kan nggak semua bisa diukur dengan uang ya. Kalau saya sih cenderung siapapun pemula yang datang ke sini, atau buat para pemirsa atau para pelaku yang akan berbudidaya kambing PE ini, itu yang pertama tetap ilmunya loh mas. Itu yang paling utama, ilmunya. Makanya saya setiap siapapun yang datang ke sini, misalnya wah kambingnya bagus gini, wah saya minat ini nih, pasti saya kasih tahu, udah pelajari dulu cara rawatannya seperti apa. Nanti kan sifat-sifat atau misalkan karakternya kambing etawa ini, peranakan etawa ini seperti apa, itu tetap ilmunya dulu. Masalah mohon maaf ya bahasanya uang kan, kalau misalkan uang senumpuk gimana pun, kalau ilmunya gak ada ya banyak lah bahasanya. Ya bukan banyak, ada kan yang pemula-pemula yang mohon maaf uangnya banyak, beli kambing bagus, tapi kan begitu
dirawat karena ilmunya gak ada ya tetap rusak. Karena ya itu, meskipun terahnya cuman biasa, kalau rawatannya bagus, ilmunya udah mumpuni, insya Allah jadi bagus. Beda dengan ibarat kata terahnya bagus nih, tapi ilmu rawatannya apa gak punya, ya tetap nanti akan rusak seperti itu. Jadi pada siapapun pemula, ilmunya dulu lah pelajari. Karena ya kembali lagi, mau berapapun hartanya atau apanya gitu kan, dananya, kalau ilmunya gak ada ya tetap gak bisa. Karena apa? Kan kembali lagi, secara agama kita muslim kan ya, manjada wajada kan, siapa yang sungguh-sungguh itu yang berhasil, ya itu aja ilmunya. Ya bahasanya sering-sering ikut kontes aja. Kan biasanya apa? Perawatan yang udah bagus, anggaplah kita meskipun ya di atas langit masih ada langit, bahasanya kita kan udah bener-bener maksimal nih, kambing udah dirawat bagus. Untuk ibarat kata dikenal orang banyak, atau misalnya peternak-peternak lain atau pembeli, ya kita konteskan. Kalau cuma dirawat tanpa dikeluarin, tanpa diposting atau apa, tetap sama aja gak jadi. Makanya ya itu tadi, rajin-rajinlah posting sama ikut kontes. Kalau kandang saya sendiri kan kembali ya, ada yang kelas breeding. Saya kalau untuk jantan itu kadang, kalau untuk breeding itu di harga 3,5 kelas breeding loh ya. Tapi kalau untuk betina saya minimnya 5 juta, kecuali mohon maaf kan namanya artis, ketemu artis aja kan anaknya nggak artis semua. Jadi kalau betina itu, terus yang beli betina itu kan bahasanya nggak rugi banget lah, karena kan namanya betina kan pasti beranak. Meskipun jantan juga kalau dikawinkan kan pasti beranak. Cuman kalau betina saya biasanya jual minim harga 5 juta. Saya kalau udah masuk kelas kontes itu pasti di atas 10 juta. Saya pernah jual usia 3 bulan aja 40 juta pernah saya. Udah pernah seperti itu. Kayak kemarin pun ya nego-nego adalah hampir deal 50, cuman kan belum pada berani kayak gitu. Tapi apapun kan kita juga harus menyesuaikan, apalagi dengan kondisi saat ini kayak apa. Ya itu paling harga-harga segitu kalau kandang-kandang saya. Harapan saya sih, baik saya sendiri atau teman-teman yang lain pun tetap semangat. Kedepannya sih harapannya kambing Etawa ini tetap ibaratnya harganya makin bagus, karena saat ini pun ya harga kambing Etawa masih bagus. Ayolah berusaha, baik itu di kambing Etawa atau di usaha lain pun ya, yang penting sungguh-sungguh, insya Allah sih ada hasil sih. Intinya itu sih, motivasinya apa ya, ya namanya usaha, ayolah kita giat, apalagi menyongsong Indonesia ke depan kan, harapannya 2045 itu Indonesia emas gitu kan. Kita ya ayo, kita benar-benar semangat beternak, bertani dan lain-lain. Insya Allah apa yang dikerjakan pemerintah Indonesia emas ya tercapai. Oh iya, buat pemirsa dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, and share channelnya 1000 Mimpi.